Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-207. Kanjeng Sultan mewisuda para abdi. Para bupati Surakarta masih asik berbincang dan bercanda ria. Mendadak datang utusan Nicholas Harting memanggil Adipati Pringgoloyo dan kawan-kawan. Adipati Pringgoloyo dan para bupati segera menemui gubernur. Lalu bersama-sama mereka menghadap Sultan. Setelah duduk nyaman, Adipati Pringgoloyo menyembah dan berkata, pesan putra Paduka Sang Raja Surakarta soal pembagian negara diserahkan sepenuhnya pada Paduka. Sultan menjawab, engkau saja yang membagi, aku menerima saja. Adipati Pringgoloyo berkata, kalau begitu Paduka, saya serai bagian kanan semuanya. Pesan putra Paduka di sebelah kanan Pringgolayan saya aturkan sebagai ganti tanah Panekar. Mana yang Paduka kehendaki, antara Kartonagaran dan Wirogunan. Sultan berkata, para abdiku banyak yang berasal dari Kartonagaran, Matesih ke utara sepanjang Karjo dan Jamus. Adapun mancanegara bagaimana pembagianmu? Pringgoloyo berkata, juga dibagi kanan dan kiri. Tetapi saya serahkan Paduka, bila ada yang dikehendaki nanti, saya meminta yang setimbang saja. Sultan berkata, di mancanegara, aku pilih Grobogan, karena itu wilayah Dinda Suryonagoro. Engkau Pringgoloyo pilihlah yang setara Grobogan. Pringgoloyo berkata, bila diizinkan Paduka, saya pilih Banyumas yang seluas 4.000 tetap berada di tangan putra Paduka. Sultan berkata, Pringgoloyo itu tidak setara. Grobogan isinya kerikil, Banyumas isinya uang. Jangan disamakan luasnya. Pringgoloyo tertawa, menyembah lalu berkata, apakah Paduka tahu hasilnya? Sultan berkata, aku dengar dari orang kecil yang berbicara. Aku belum pernah ke sana. Hanya Dinda Puruboyo yang sudah pernah ke sana di Gumelen yang diduduki. Lalu kalah perang dan dikejar-kejar sampai terbirit-birit. Kapok Dinda Purubaya. Setelah itu tak pernah lagi ke sana. Yang mengalahkan Dinda Puruboyo tanahnya utuh. Pringgoloyo berkata, benar Paduka, kalau tanah Banyumas subur. Putra Paduka berpesan agar meminta Banyumas karena itu menjadi sumber pendapatan putra Paduka. Lalu sampai diminta Paman Sultan, hancur negara karena gantinya belum ada. Sultan tertawa. Kalau seperti itu bagaimana aku memilih? Karena aku tua maka berwenang mengeluarkan tanah itu. Baru nanti sisanya kita bagi saja dengan saling memilih yang setara. Pringgoloyo menyembah. Seharian bercanda, matahari sudah surut ke peraduannya. Pertemuan bubar untuk dilanjutkan keesokan harinya. Pada malam harinya, Sultan memanggil para bupati dan kerabat. Pangeran Pakuningrat, Pangeran Otokusumo, dan 3 bupati, Mas Ronggo, Suryonagoro, dan Adipati Jayaningrat Mataram sudah menghadap Sang Sultan. Sultan berkata pelan, Dinda Otokusumo dan para bupati semua, ini kehendak Jenderal Situmenggung Yudonagoro yang menjadi patihku. Tetapi hanya menawari, tidak memaksa. Bagaimana menurut kalian? Pangeran Otokusumo berkata pelan. Paduka, sekarang sehendak kumpeni, Paduka turuti saja. Jangan mengkhawatirkan kami semua. Sekarang para abdi Paduka sedang enak hati. Merasa bisa istirahat dari kesulitan yang sudah lama diderita. Adipati Jayaningrat bersama Sronggo dan Suryonagoro menyetujui apa yang dikatakan Pangeran Otokusumo. Kalau ngotot melawan kehendak kumpeni, kita yang akan kewalahan, kata Jayaningrat. Sang Sultan tertawa dan berkata, baiklah Dinda, aku sudah berjanji. Kalau mau menurut usulan kumpeni, tetapi aku minta sebagai ganti agar Paman Otokusumo yang berada di Ceylon dipulangkan kembali ke tanah Jawa. Gubernur aku pegang tangannya. Mas Ronggo dan Suryonagoro berkata,
Kalau begitu jangan berhitung kalah dalam pembagian negara. Kedatangan Paman Paduka ke tanah Jawa adalah anugerah. Kalau diibaratkan seperti mendapat emas sebesar gunung Merapi. Lebih berkah dan bermanfaat. Sultan tertawa dan berkata pelan. Kalau begitu kita sudah sepakat. Pangeran Notokusumo berkata, semua abdi Paduka tidak ada yang berebut jabatan. Hanya berharap agar Paduka langgeng dalam suka hati. Para abdi sudah ikut senang. Kanjeng Sultan berkata lagi, kalau begitu Dinda Notokusumo, temuilah gubernur, bawalah si Cokrokarti. Mintalah agar Yudonagoro mulai sekarang berada di sini. Besok akan menjadi wakilku dalam perundingan melawan Pringgoloyo. Pangeran Notokusumo melaksanakan perintah bersama Cokrokarti menuju loji. Setelah sampai dan bertemu Gubernur Nicholas Harting, segera meminta Yudonagoro sekarang juga. Gubernur sudah mengizinkan, lalu memanggil Raden Adipati Pringgoloyo dan Tumenggung Banyumas itu. Nicholas Harting berkata, hei Pringgoloyo, sekarang serahkan Tumenggung Banyumas Yudonagoro. Sekarang juga diminta oleh Sultan. Tetapi tanah Banyumas tetap menjadi milikmu. Hanya Ki Yudonagoro dan anak cucunya yang diminta. Hei Pringgoloyo, ini sudah keputusan dari Gubernur Jenderal. Pringgoloyo menunduk, lalu segera memerintahkan kepada Yudonagoro untuk ikut Pangeran Notokusumo. Mereka berangkat setelah bersalaman dengan Gubernur Harting. Gubernur berkata kepada Yudonagoro, Anda mendapat untung, Tuan. Pangeran Notokusumo segera membawa Yudonagoro ke hadapan Sultan. Sultan sudah menunggu di pendopo. Sultan berkata, mendekatlah ke sini, wahai saudara ipar. Yudonagoro maju sambil menyembah, lalu menyentuh kaki sang Sultan. Sultan berkata, engkau aku minta ke sini bergabung bersamaku. Ayo saling tuntun denganku, karena tanah Jawa kehabisan orang tua. Sekarang kita yang menjadi orang tua, engkau dan aku. Kalau diizinkan Tuhan, kita akan memuliakan manusia Jawa. Aku dulu berdiri menjadi raja tanpa punya aturan, hanya mengumpulkan orang banyak. Sekarang sudah waktunya bersungguh-sungguh membuat kerajaan sesuai aturan. Yudonagoro, aku pernah mengalami untung dan celaka. Semua sudah aku rasakan, agar mengetahui perlunya kehati-hatian. Hei Yudonagoro, engkau aku angkat sebagai patih. Yudonagoro bergetar hatinya. Tubuhnya seperti dibanting. Seketika air mata deras mengalir karena keberatan menerima kasih sang Sultan. Tangan bersirikutan menyeka air mata. Yudonagoro berkata, Paduka, hamba sangatlah bodoh. Abdi Paduka tak kuat menjadi pelayan Paduka Kanjeng Sultan. Sang Sultan berkata, aku dan kamu sudah kenyang pengalaman melihat berbagai macam persoalan. Engkau besok segera layanilah si Pringgoloyo dalam pembagian tanah. Tidak usah aku tunjukkan bagaimana liciknya Pringgoloyo. Tetapi lawanlah dengan hati yang tenang bersahaja. Si laknat itu tak seberapa kuat kalau dihadapi dengan tenang. Dan juga dia bersama Arung Binang yang berbisa melebihi orang sedunia. Kalau berbohong, lagaknya seperti 1000 ajar. Kalau memasang jampi, melebihi 100 haji. Kalau membuat jimat, melebihi 100 dukun. Tetapi Tuhan Maha Adil. Itu saja modalmu dalam perundingan. Semalaman Sultan berbincang dengan Yudonagoro. Baru bubar ketika waktu beduk dipukul. Paginya Sultan mengutus Pangeran Adipati dan Pangeran Ngabei untuk menjemput Gubernur Nicholas Harting. Kedatangan gubernur diiringi Adipati Pringgoloyo dan para bupati. Tak lama Sultan keluar diiringi para pelayan wanita. Sultan memakai tutup kepala bergambar Garuda dari kain beludru hitam berindah. Berkain hijau, celana berindah dari beludru ungu dengan menyandang keris Corobalen. Tampak sang Sultan gagah seperti Raja Maespati sang Arjuna Sosro.
Semua yang hadir memuji penampilan sang sultan. Sultan bertitah. Semua yang hadir dengarkan dan patuhilah. Tumenggung Banyumas, aku angkat menjadi patih luar. Namanya aku ganti Adipati Danurejo. Nama Tumenggung Yudonagoro aku ambil dan kuberikan kepada Dinda Suryonagoro. Dinda Suryonagoro sekarang bernama Tumenggung Yudonagoro dan berkedudukan di Grobogan. Patih mempunyai bawaan, yakni Dinda Pakuningrat dan Mas Ronggo Wirosantiko. Si Ronggo namanya aku ganti Ronggo Prawiro Dirjo. Dinda Notokusumo aku angkat sebagai patih dalam. Dengan memimpin Wadono keparak kanan Tumenggung Baurekso, Wadono keparak gedong kanan Tumenggung Surontani, dan Wadono gedong kiri Tumenggung Mangun-Nagoro. Adapun sebagai kaliwon luar si Tumenggung Alap-Alap yang namanya aku ganti Tumenggung Martoloyo, menjadi bawaan Dinda Pakuningrat. Adapun bawaan Ronggo Singabei Wirorono yang namanya aku ganti Tumenggung Kartonadi. Lurah Ketanggung Sikayun namanya aku ganti Ngabei Joyotirono. Kaliwon keparak kiri si Prawiro Sekti, keparak kanan si Rono Dirodo. Gedong kiri si Rono Dimurti, gedong kanan si Yudo Kartiko. Si Rono Wijoyo aku angkat sebagai jaksa dengan nama Tumenggung Sasmito Sastro. Dan si Muhyiddin aku angkat sebagai lurah Carik dengan nama Ngabei Cokro Wijoyo. Sultan segera menoleh kepada gubernur serta mengangguk. Tanda selesai pengangkatan para punggawa di Giyanti. Semua yang hadir memberi hormat, lalu dilanjutkan dengan jamuan. Meriam tak henti berdentum seperti halilintar. Gamelan ditabuh dengan suara merdu, mengiringi perjamuan hari itu. Sampai menjelang terbenam matahari, perjamuan hari itu baru bubar.